menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walin nafaqati fi sabilillahi wa i'anatil ghuzati fadlun wa thawabun azim. Bahwa menafkahkan harta yang dimiliki untuk diperuntukkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala wa i'anatil ghuzah, dan membantu menyiapkan sarana prasarana bagi orang yang hadir berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini fadlun, memiliki satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa thawabun adzim, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menerangkan hal yang demikian ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan sarana untuk berperang, alat-alat untuk berperang yang dipergunakan di dalam peperangan, fi sabilillah, yang mana orang tersebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ikut berperang namun dia hanya sekedar menyiapkan sarana dan prasarana tersebut, maka faqad ghaza, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai pahala orang yang ikut di dalam peperangan. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang ikut membantu atau menanggung keluarga yang salah satu keluarga tersebut ikut berperang, di mana dia menanggung, misalnya si fulan, si A misalnya ikut berperang, kemudian si B ini ikut menanggung kebutuhan keluarga si A tadi, sedangkan si B tadi tidak ikut berperang namun ikut menanggung keluarga dari si A yang ikut berperang, maka faqad ghaza, maka pahala bagi si B yang tidak ikut berperang tadi namun ikut menanggung biaya keluarga si A tadi, maka dia dihitung sebagai pahala ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ikhwani rahimakumullah betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang tampil hadir dalam peperangan maupun yang tidak hadir namun ikut membantu, menyokong dan ikut menafkahkan harta yang dimilikinya di dalam membantu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan dia hadir di dalam peperangan, walaupun hakikatnya dia belum ikut berjihad, hadir di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa binaqatin makhtumah, membawa seekor unta yang telah diberi pelana, telah disiapkan ya untuk Rasulullah, untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, siap dipakai untuk berperang. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, hadihi fisabilillah, ya Rasulullah, ini aku peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku sedekahkan, aku nafkahkan untuk mereka-mereka, untuk engkau ya Rasulullah yang akan ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, faqala lahu alaihi salatu wassalam, laka biha yaumal qiyamati sab'umi'ati naqatin kulluha makhtumah. Maka nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, bagi engkau wahai rajul, bagi seseorang yang telah menyiapkan yang sedemikian ini, nanti di hari kiamat akan dilipat gandakan pahala engkau sebesar 700 unta yang sama, sudah kan ada pelananya, sudah seperti apa yang engkau hadiahkan, padahal engkau menghadiahkan hanya satu, namun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Menunjukkan betapa murah dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala, mau hadir untuk berjihad fisabilillah. Yang namanya nafkah atau apa harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu bentuknya umum. Harta yang kita investasikan atau yang kita nafkahkan untuk pembangunan majelis misalnya, atau harta yang kita nafkahkan untuk pembangunan masjid atau pembangunan majelis ilmu yang mana di dalam majelis tersebut dipakai untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk bagian dari harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya luas.
Selama hal itu dipakai untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita nafkahkan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung sebagai pahala bagi orang tersebut, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan berkali-kali lipat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan hanya terbatas pada angka-angka 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, asal itu menjadi kemauan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutibat lahu sab'umi'ati dhi'fin." Dalam hadisnya yang lain yang kurang lebih memiliki makna yang sama, bahwa barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala satu kali, maka kutibat lahu sab'umi'ati dhi'fin, akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kali lipat. Namun ketika kita terus melakukannya secara kontinu, kita bisa bayangkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita. Barangkali ikhwani rahimakumullah, hal-hal yang kita pandang remeh sehari-hari di jalan kita, misalnya di pagi hari pulang dari masjid misalnya setelah sholat subuh, melihat seseorang yang barangkali membutuhkan, kita sisihkan sedikit harta kita di pagi hari, maka itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Doa dari malaikat bagi orang yang sedikit menafkahkan hartanya, ya, memberikan sesuap nasi misalnya 10.000, 20.000 barangkali. Ya, asal kita nafkahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita niati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi besar. Nantinya di hari kiamat akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.